Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Manhajis Salikin wa Tawdihil Fiqh fid Din karya Syekh Al-Qusayyir hafizahullah taala. Ini adalah kitab yang mensyarah matan Manhajus Salikin karya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan masih tentang panduan tata cara salat. Setelah penulis yaitu Syekh Sa'di rahimahullah dalam matan beliau ini menjelaskan seluruh perbuatan dan perkataan salat dari awal hingga akhir, dari takbiratul ihram hingga salam, maka sekarang Syekh Sa'di rahimahullah hendak menuliskan apa saja yang berupa rukun, apa saja yang berupa wajib, dan apa saja yang berupa sunnah salat, ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui, Syekh Sa'di rahimahullah menulis matan ini untuk pemula. Yang dimaksud pemula di sini untuk anak kecil. Jadi Manhajus Salikin awalnya ditulis untuk para tulab yang masih usianya anak-anak gitu ya, di pondok beliau atau di masjid beliau atau di ma'had beliau. Tetapi sebagaimana perkataan para ulama, ya, walaupun kita sudah dewasa, ketika kita mempelajari suatu bidang ilmu baru, ya, baru bagi kita, maka kita harus memulai dari, ya, matan atau kitab yang paling ringkas, yang paling mudah terlebih dahulu. Itu mengapa para ulama setelahnya, termasuk Syekh Al-Qusayyir, mensyarah matan ini ditujukan untuk orang dewasa. Seperti misalkan para masyayikh di Haramain, di Masjidil Haram saat ini menjelaskan, mensyarah matan Manhajus Salikin di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi untuk orang-orang dewasa. Jadi ketika Syekh Sa'di rahimahullah menulis matan ini untuk anak-anak, maka tentunya yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana caranya mereka bisa sholat dengan tata cara sholat yang benar dan yang paling afdal, begitu ya. Sehingga pada awalnya Syekh Sa'di tidak membeda-bedakan mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Udah pokoknya dibahas semua dari takbiratul ihram, ya, kemudian baca doa iftitah atau istiftah, kemudian dan seterusnya sampai salam. Tapi sekarang sampai pada titik di mana kita harus membedakan dari segala perbuatan dan perkataan sepanjang sholat itu, mana yang merupakan rukun, mana yang merupakan wajib, dan mana yang merupakan sunnah. Ini wajib untuk diketahui supaya kita memahami pembahasan tentang sujud sahwi. Sujud sahwi, karena, ya, sujud sahwi itu adalah ketika seseorang lupa mengerjakan wajib sholat. Kalau lupa mengerjakan rukun, tidak bisa diobati dengan sujud sahwi. Kalau lupa tidak mengerjakan sunnah, tidak perlu sujud sahwi. Nah, kalau lupa tidak mengerjakan wajib sholat, itulah yang perlu sujud sahwi. Sehingga kita harus tahu mana yang merupakan rukun, mana yang merupakan wajib, dan mana yang merupakan sunnah. Dan bab setelah ini Syekh Sa'di rahimahullah langsung membahas tentang sujud sahwi, ya. Jadi penting untuk mengetahui mana saja yang merupakan rukun, mana saja yang merupakan wajib, dan mana saja yang merupakan sunnah sholat. Walaupun ketika kita sholat, kita tidak membeda-bedakan mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Sebisa mungkin kita kerjakan semua. Kalau rukun dan wajib memang wajib untuk kita kerjakan, tapi kalau sunnah sebisa mungkin kita kerjakan sebanyak mungkin. Betul tidak? Tidak ketika kita sholat kemudian kita masih mikir, ini rukun, ini wajib, ini sunnah, dan seterusnya. Kecuali kalau kita sudah terbiasa, sudah mengetahui sekali, ini rukun, ini wajib, ini sunnah. Tapi biasanya ketika kita sholat, hendaknya kita tentunya khusyuk dengan bacaan sholat, begitu ya. Kecuali kalau misalkan buru-buru, ya, kasus yang mungkin banyak terjadi di kehidupan sehari-hari, misalkan para ummahat, misalkan, ya, ketika sholat kemudian anaknya tiba-tiba terbangun, ya, nangis keras, maka, ya, tidak mengapa bagi ibu tersebut untuk meringkas sholatnya, mencukupkan dengan yang rukun dan yang wajib saja, ya, yang sunnah mungkin dikurangi hanya dalam kondisi
tersebut begitu ya, supaya ya ini anaknya tidak begitu lama nangis kerasnya. Ini diantara kondisi-kondisi di mana kita bisa mengamalkan ilmu tentang mana yang rukun, mana yang wajib, dan mana yang sunnah. Tentunya ya yang tidak direkomendasikan adalah setelah kita tahu mana yang sunnah, ya sudah nggak perlu diamalkan begitu ya. Jadi sholat ekspres terus, nggak perlu hal-hal yang sunnah-sunnah. Surat pendek nggak pernah dibaca karena aku sudah tahu bahwa itu sunnah. Ini cukup baca Al-Fatihah, bahkan doa iftitah tidak perlu juga karena itu sunnah. Ini bukan hal yang diinginkan di sini. Kita mengetahui bahwa itu sunnah, yakni kita harus bersemangat untuk melaksanakannya. Sekarang kita masuk pada perkataan Syekh Sa'di rahimahullah, wal arkanul qauliyah minal madhkurat. Rukun yang berupa perkataan yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi perbuatan dan perkataan yang telah disebutkan sebelumnya itu ada yang berupa rukun, ada yang berupa wajib, dan ada yang berupa sunnah. Sekarang penulis fokus pada rukun, tapi hanya rukun yang berupa perkataan. Nah, rukun yang berupa perkataan itu ada beberapa, yaitu takbiratul ihram, wa qiraatul Fatihah ala ghairi ma'mum, membaca Al-Fatihah bagi selain makmum itu rukun. Jadi bagi imam itu rukun salat, bagi munfarid salat, orang yang salat sendirian itu rukun, tapi bagi makmum itu bukan rukun. Wa tasyahudul akhir wassalam, ya, kemudian tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir itu maksudnya ya, karena kalau kita menyebut tasyahud akhir ada bisa jadi kita memaksudkan bacaannya, bisa jadi kita memaksudkan duduknya begitu ya. Yang dimaksud di sini adalah bacaannya. Bacaan tasyahud akhir itu adalah rukun. Kemudian setelah itu assalam, ya, wassalam, yakni ucapan salam di akhir salat itu adalah salah satu dari rukun salat, rukun yang berupa perkataan. Wa baqi af'aliha arkanun fi'liyah. Dan seluruh perbuatan yang telah kita sebutkan sebelumnya, kata penulis, itu semuanya adalah rukun yang berupa perbuatan kecuali kecuali. Kemudian penulis akan menyebutkan hal-hal yang dikecualikan gitu ya, yang ini berupa wajib sholat. Lebih bagus lagi kalau penulis menyebutkan saja apa saja yang berupa rukun yang berupa perbuatan. Beliau tidak menyebutkan di sini. Jadi kita sebutkan saja insyaallah ya, supaya daftarnya lengkap dan rapi. Kita mulai dari rukun sholat. Rukun sholat apa saja? Rukun sholat ada 14, baik yang perkataan ataupun yang perbuatan. Ada 14. Yang pertama, berdiri untuk sholat fardu bagi yang mampu. Berdiri bagi sholat fardu bagi yang mampu. Kalau tidak mampu maka sholli qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin. Ya, kalau tidak mampu maka salat dengan duduk, kalau tidak mampu maka salat dengan berbaring. Jadi rukun pertama adalah berdiri untuk salat fardu bagi yang mampu. Nah, kalau untuk salat sunnah gimana? Untuk salat sunnah bahkan itu tidak wajib, bahkan bukan merupakan rukun. Salat sunnah bisa kita lakukan sambil duduk, tapi pahalanya cuma setengah. Jadi kalau misalkan orang sholat tarawih sehat, kemudian yakni memilih untuk sholat sambil duduk, itu sah sholatnya dan tidak masalah. Dan itu dibahas oleh para ulama. Ya, tetapi pahalanya cuma setengahnya. Kemudian ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, takbiratul ihram, yakni bacaan takbiratul ihram. Bacaan takbiratul ihram. Karena kalau kita menyebut takbiratul ihram ada dua, bisa jadi yang kita maksudkan ada bacaannya dan ada gerakan mengangkat tangannya, betul tidak? Yang kita maksudkan di sini adalah bacaannya. Bacaan takbir
ketika takbiratul ihram, ketika membuka salat. Kemudian rukun yang ketiga rukun yang ketiga membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Tentunya membacanya tanpa lahan, ya, tanpa kesalahan, tidak boleh ada kesalahan. Demikian pula mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, tidak boleh ada kesalahan, tidak boleh memanjangkan pada tempat-tempat yang itu tidak panjang, seperti Allahu Akbar, itu malah bertanya, apakah Allah Maha Besar? Kalau dipanjangkan seperti itu, tidak boleh. Allahu Akbar, misalkan ba-nya tidak panjang, Allahu Akbar, bukan panjang. Kalau panjang malah mengubah maknanya menjadi batil. Ya. Jadi rukun yang keberapa sekarang? Rukun yang keempat, yang barusan ketiga, ya, membaca surat Al-Fatihah itu yang ketiga. Sekarang rukun yang keempat, ruku'. Ini perbuatan ruku', perbuatannya. Bukan bacaan yang dibaca ketika ruku', tapi perbuatan ruku'. Rukun yang kelima, bangkit dari ruku'. Ar-rafa' minar ruku'. Bangkit dari ruku'. Kemudian rukun yang keenam, berdiri dengan tegak, al-i'tidalu qa'iman. I'tidal dengan tegak. Itu rukun yang keenam. Jadi bangkit dari ruku' itu rukun itu sendiri. Kemudian berdiri dengan tegak itu rukun tersendiri. Baik. Setelah itu rukun yang ketujuh, sujud. Setelah itu sujud. Kemudian rukun yang kedelapan, ar-rafa' minas sujud, bangkit dari sujud. Rukun yang kesembilan, duduk di antara dua sujud. Jadi bangkit dari sujud itu satu rukun sendiri. Nah, duduk di antara dua sujud itu satu rukun tersendiri, sama kayak tadi, ya, bangkit dari ruku' dan i'tidal. Kemudian rukun yang ke berapa sekarang? 10, tumakninah. Tentunya setelah duduk di antara dua sujud, kita paham bahwa kita harus sujud lagi. Ya, itu nggak usah disebut lagi. Ya, betul. Nah, rukun yang ke-10 adalah tumakninah. Dan tumakninah di sini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh penulis, ya, yaitu, atau mungkin nanti dibahas, ya, nanti dibahas insyaallah. Tumakninah. Kemudian rukun yang ke-11, tasyahud akhir dan mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW setelahnya. Yani bacaan tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir dan bacaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rukun berikutnya berapa sekarang? Berapa? 12. Duduk untuk tasyahud dan salam. Duduk untuk tasyahud akhir dan salam. Nah, perbuatan duduknya. Kalau sebelumnya bacaan tasyahud akhirnya. Tasyahud akhir, ya. Kalau tasyahud awal bukan rukun. Yang kita bahas tasyahud akhir. Rukun yang ke-11 bacaan tasyahud akhir dan mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW setelahnya. Rukun yang ke-12 duduk untuk tasyahud akhir dan salam. Kemudian rukun yang ke-13 ucapan salam itu sendiri. Dan rukun yang ke-14 tartib, yakni mengerjakannya sesuai dengan urutan salat yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tidak boleh takbiratul ihram kemudian ruku', kemudian berdiri, kemudian yakni urutannya dibalik, ya, ruku' dulu baru berdiri, tidak boleh.
Jadi ini rukun ada 14 totalnya ya. Di antaranya ada yang berupa perkataan dan ada yang berupa perbuatan. Kita review lagi ya. Kita tentukan, kita mulai dari nomor 1, kita tentukan itu perkataan atau perbuatan. Rukun pertama takbiratul ihram. Berdiri untuk sholat fardu jika mampu. Perbuatan atau perkataan? Perbuatan. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Apa? Bacaan, ucapan ya. Rukun yang ketiga membaca surah Al-Fatihah, jelas itu bacaan. Rukun yang keempat perbuatan ruku. Rukun yang kelima perbuatan bangkit dari ruku. Rukun yang keenam perbuatan tegak berdiri, i'tidal qa'iman. Rukun yang ketujuh perbuatan sujud. Rukun yang kedelapan perbuatan bangkit dari sujud. Rukun yang kesembilan perbuatan duduk di antara dua sujud. Rukun yang ke-10 tumakninah, perbuatan juga. Rukun yang ke-11 bacaan, tasyahud akhir dan salawat kepada Nabi SAW. Rukun yang ke-12 apa rukun yang ke-12? Perbuatan, duduk untuk tasyahud akhir dan salam. Kemudian rukun yang ke-13 bacaan atau ucapan, yakni salam, ucapan salam. Kemudian rukun yang terakhir tertib, yakni berurutan, mengerjakannya sesuai dengan urutan, itu perbuatan. Taib, itu perbuatan. Itulah mengapa di sini Syekh Sa'di rahimahullah berkata, rukun yang berupa perkataan itu berupa takbiratul ihram, baca surah Al-Fatihah bagi selain makmum, kemudian bacaan tasyahud akhir dan bacaan salam. Penulis berkata, wa baqi af'aliha arkan fi'liyah wa arkanu shalah 14 minha qauli wa fi'li. Ya, Syekh Al-Qusayyir menjelaskan bahwa rukun salat itu ada 14, itu yang tadi kita sebutkan. Di antaranya ada yang berupa perkataan dan di antaranya ada yang berupa perbuatan. Illa, kecuali penulis kemudian menyebutkan wajib salat sekarang. At-tasyahudul awal fa innahu min wajibatis shalah. Baik, sekarang kita bahas apa saja yang merupakan wajib sholat. Ada 8. Kita fokus dulu menyebutkan secara yakni ringkas rinciannya, baru kita kembali ke perkataan penulis, karena perkataan penulis tidak urut ya. Kita urutkan dari awal sholat. Yang merupakan wajib sholat ada berapa tadi? 8. Yang pertama, bacaan takbir selain takbiratul ihram. Ini yang kita sebut takbiratul intiqal, takbir untuk berpindah posisi ya, dari berdiri ke ruku, dari ruku kalau dari ruku ke i'tidal tidak ya, tapi dari i'tidal ke sujud, dari sujud ke duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi ya gitu ya. Itu takbir intiqal. Ini wajib yang pertama. Ini berarti perkataan atau perbuatan? Perkataan atau bacaan ya. Taib. Kemudian yang kedua, ucapan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan bagi makmum. Bagi imam dan bagi makmum wajib untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku menuju i'tidal. Adapun bagi makmum tidak wajib. Yang wajib bagi makmum dan bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian ya adalah wajib yang ketiga. Masuk kita wajib yang ketiga sekarang, yaitu ucapan Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Ketika kita bangkit dari ruku, apa yang kita ucapkan? Kalau kita salat sendirian, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Betul tidak? Itu sebenarnya dua wajib itu. Sami Allahu liman hamidah itu wajib diucapkan oleh orang yang salat sendirian dan bagi imam.
tetapi tidak wajib diucapkan oleh makmum. Adapun ucapan berikutnya, Rabbana walakal hamd, maka itu wajib diucapkan oleh imam, oleh makmum, oleh munfarid. Jadi wajib ya, bagi ketiga-tiganya. Jadi ini wajib yang ketiga, Rabbana walakal hamd. Berarti ini ucapan atau perbuatan? Ucapan. Wajib yang keempat, ucapan Subhana Rabbiyal Azim, satu kali saja ketika ruku. Kemudian wajib yang kelima, ucapan Subhana Rabbiyal A'la, satu kali saja ketika sujud. Dah, ini wajib yang kelima. Wajib yang keenam, ucapan Rabbighfirli. Rabbighfirli. Kapan diucapkan? Ketika duduk di antara dua sujud. Kemudian wajib yang ketujuh, bacaan tasyahud awal. Bacaan berarti ucapan ini ya. Kemudian wajib yang kedelapan, duduk tasyahud awal. Duduknya berarti perbuatan. Berarti perbuatan. Ya, ini 8 perkara yang wajib. Ada berapa yang merupakan ucapan dan ada berapa yang merupakan perkataan, perbuatan ya. Ada berapa yang merupakan ucapan dan ada berapa yang merupakan perbuatan. Ya. Nah, yang perbuatan cuma satu, betul tidak? Yang mana itu? Yang ke-8, duduk tasyahud awal. Nah, semuanya ucapan. Nah, ini wajib sholat yang 8 ini kita harus tahu, karena kalau kita lupa untuk mengucapkannya atau melakukannya, kebanyakan ucapan kan, maka harus sujud sahwi. Maka harus sujud sahwi. Taib, sekarang kita kembali lagi kepada perkataan penulis ya. Mungkin kalau antum bertanya bagaimana mengangkat tangan ketika takbir. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dan juga ketika takbir intiqal selain takbiratul ihram. Perbuatan mengangkat tangannya sunnah. Perbuatan mengangkat tangannya sunnah. Yang tadi kita ucapkan di rukun, ucapan takbiratul ihram. Yang tadi kita sebut di wajib salat, ucapan takbir intiqal. Adapun perbuatan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dan ketika takbir intiqal itu sunnah. Itu sunnah. Tapi sebagaimana yang tadi kita sebut, tidak berarti kemudian kita boleh meninggalkannya, yakni rugi. Sunnah kalau ditinggalkan rugi. Itu mentalitas yang harus kita miliki. Ya, walaupun secara fikih sesuatu yang sunnah gimana? Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan maka tidak berdosa, begitu ya. Tapi kita katakan rugi. Karena itu mudah dikerjakan, kemudian kita memilih tidak mengerjakannya, kita rugi, kehilangan pahala yang seharusnya kita bisa dapatkan. Taib.
Sekarang kita balik ke perkataan penulis. Jadi tasyahud awal fa innahu min wajibatis shalah. Tasyahud awal itu merupakan bagian dari wajib salat. Fat tasyahud yasmalu dzikrat tasyahud wa yasmalul julus lahu. Yani tasyahud di sini mencakup ucapannya, bacaan tasyahud awal, dan mencakup duduk untuk tasyahud awal. Wa majmu'ul wajibat tsamaniyah. Ya, kata Syekh Al-Qusayr, total dari wajib salat ada 8. Itu yang telah kita sebutkan tadi. Baik, jadi tasyahud awal, bacaannya ataupun duduknya, dua-duanya merupakan wajib salat. Ya, dua-duanya merupakan wajib salat. Jadi bagaimana kalau misalkan ada orang yakni salat, dia sudah duduk tasyahud awal tapi dia tidak mengucapkan apa-apa. Kemudian dia bangkit. Perlu sujud sahwi atau tidak? Perlu. Walaupun dia duduk tasyahud awal, tapi habis itu blank. Ya, habis itu dia langsung berdiri. Apakah perlu tasyahud awal atau apakah perlu sujud sahwi? Nah, perlu, karena bacaan tasyahud awal itu adalah wajib salat. Wa takbirat ghairu takbiratul ihram. Semua takbir kecuali takbiratul ihram itu juga wajib salat. Wa qaulu subhana rabbiyal azim fi ruku'. Ucapan subhana rabbiyal azim ketika ruku', dan ucapan subhana rabbiyal a'la ketika sujud marratan, ya, satu kali saja di ruku' ataupun di sujud. Wa rabbighfirli baina sajdatain marratan, dan ucapan rabbighfirli, ya, ketika duduk di antara dua sujud, maka ini adalah wajib salat. Wa ma zada fa huwa masnun. Kalau ditambah lebih dari itu maka itu sunnah. Wa qalu sami Allahu liman hamidah lil imam wal munfarid. Ucapan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan munfarid itu wajib salat, dan ucapan Rabbana walakal hamd lil kul. Ucapan Rabbana walakal hamd adalah wajib salat bagi semuanya, imam, makmum, munfarid. Ini tadi telah kita bahas, ya. Baik. Kita cuma yakni mengulangi yang tadi karena di sini disebutkan dan tidak berurutan, ya, oleh penulis, tapi tidak masalah. Tadi telah kita sebutkan secara berurutan. Ay min wajibatis shalah ayyakula kullun minal imam wal ma'mum wal munfarid Rabbana walakal hamd. Jadi maksud dari perkataan penulis Rabbana walakal hamd itu wajib bagi semua, maksudnya adalah wajib bagi imam, makmum dan munfarid untuk membaca Rabbana walakal hamd. Fa hadhil wajibat tasqutu bis sahwi wa yajburuha sujudus sahwi wa kadzal jahl. Maka wajib salat ini itu dia gugur ketika seseorang itu lupa. Jadi ketika orang lupa, sudah kelewatan, ya, harusnya tasyahud awal, dia malah kelewatan, langsung berdiri. Ketika kelewatan ini, ya sudah, yang tasyahud awal tadi gak perlu dilakukan. Itu yang dimaksud dengan gugur. Gugur ketika lupa. Maksudnya kita tidak perlu melakukan, cukup nanti kita di akhir sujud sahwi. Ya, itu bisa diobati atau ditambal dengan sujud sahwi. Demikian pula kalau tidak tahu. Ada orang tidak tahu bahwa kalau sholat itu butuh ada yang namanya tasyahud awal. Misalkan dia tidak tahu bahwa ada tasyahud awal, ya, maka sujud sahwi. Ustadz, gimana dia sujud sahwi? Yani tasyahud awal saja dia tidak tahu bahwa ada tasyahud awal, apalagi sujud sahwi lebih tidak tahu lagi. Ya, ala kulli hal bisa jadi. Yani ada orang demikian sudah belajar fikih salat, ya, muallaf sampai belajar sujud sahwi sudah lengkap, ya, tapi dia belum belajar bahwa salat maghrib itu ada tasyahud awal. Ya, salat asar ada tasyahud awal, ya. Dikira semua rakaat sama semua, cuma tasyahud akhir misalkan, maka dia harus yakni sujud sahwi di akhir. Wal arkanu la tasqutu sahwan. Adapun rukun tidak bisa gugur walaupun orangnya lupa. Kalau wajib salat, orang tersebut tidak mengerjakannya karena lupa, gugur. Ya sudah, nggak usah balik lagi mengerjakan itu, nanti tinggal sujud sahwi. Itu kalau wajib salat. Tapi kalau rukun tidak gugur karena lupa dan tidak gugur karena jahil. Dia belum tahu, dia belum belajar, tidak boleh, tidak, itu harus dilakukan. Ya, la yani wal arkan la tasqutu sahwan wala jahlan wala amdan.
Ya, meninggalkannya secara sengaja lebih-lebih lagi, ya, tidak gugur ketika ditinggalkan secara sengaja. Wajib sholat juga ketika ditinggalkan secara sengaja itu yakni bisa berbahaya, bisa membuat sholatnya tidak sah. Fahadha huwal farqu bainal arkan wal wajibat. Inilah perbedaan antara rukun dan wajib. Wa huwa annal wajibat tasqutu bisahwi wal jahli biha. Bahwa wajib sholat itu gugur ketika seseorang itu lupa atau ketika seseorang itu jahil, yakni tidak tahu hukumnya. Wa yajburuha sujudus sahwi, dan ini bisa ditambal dengan sujud sahwi. Amma rukun fala yasqutu mutlaqan. Adapun rukun maka tidak bisa gugur secara mutlak. Bal yajibu 'alal musalli al-ityanu bihi illa idza ajaza anhu. Wajib bagi seseorang yang sedang sholat tersebut untuk mengerjakan rukun kecuali kalau memang dia tidak mampu berdiri misalkan. Maka tidak mengapa untuk tidak mengerjakan rukun berdiri. Tidak mampu untuk sujud misalkan, ya, maka tidak mengapa bagi dia untuk tidak mengerjakan rukun berupa sujud, duduk di antara dua sujud, ya, itu mengapa boleh? Karena ini ada ajiz, karena ini ada ketidakmampuan. Ini misalkan punggungnya sakit, ya, atau patah tulang dan seterusnya, yang itu memang merupakan uzur. Jadi tidak masalah dalam kasus seperti ini. Fa in fata mahalluhu fa alaihi al-ityanu bi raqatin kamilatin ba'da salam. Kalau itu sudah terlewat, misalkan sudah salam, wajib bagi orang tersebut untuk mengerjakan satu rakaat secara sempurna setelah salam. Misal seseorang mengerjakan sholat asar, di rakaat yang keempat dia kelewatan, yakni setelah dia berdiri di rakaat keempat kemudian ruku, kemudian langsung sujud. Berarti apa rukun yang terlewatkan? Ada berapa rukun yang terlewatkan? Ada dua, yaitu apa? Bangkit dari ruku dan i'tidal. Nah, ketika kemudian setelah salam dia baru sadar, tadi sepertinya ana ruku langsung sujud, ya, maka wajib bagi dia untuk mengulangi rakaat yang keempat itu tadi. Khalas, takbir, berdiri, yakni lakukan satu rakaat secara sempurna, ya. Baik. Tapi itu perinciannya nanti insyaallah. Itu banyak perincian di situ nanti insyaallah di pembahasan setelah ini. Wa idza taraka rukna awil wajiba amdan bila uzrin batalat salatuhu. Kalau seseorang itu meninggalkan rukun atau wajib salat secara sengaja tanpa uzur, maka batal salatnya. Ini yang tadi kita sebut, batal. Ya. Yani ketika seseorang itu misalkan menyengaja tidak mengucapkan Subhana rabbiyal a'la. Wajib sholat tadi banyak ucapan, betul tidak? Kebanyakan wajib sholat itu adalah ucapan Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la, ya, kemudian Rabbana walakal hamd, kemudian sami Allahu liman hamidah bagi imam dan bagi munfarid. Maka ini kemudian Rabbighfirli bagi orang yang duduk di antara dua sujud. Ini adalah ucapan. Kalau ditinggalkan secara sengaja, batal sholatnya, ya, batal sholatnya. Ustaz, bagaimana kalau meninggalkannya karena bengong misalkan? Gimana itu? Allah alam, itu masuk pada lupa, ya, masuk pada lupa. Taib. Wal baqi sunanun aqwalin wa af'alin mukammilatun lis-shalah. Sisanya yang tidak disebutkan di rukun yang 14 tadi dan tidak disebutkan di wajib yang 8 tadi, maka itu merupakan sunnah salat. Ya. Itu menyempurnakan salat. Ai al-baqi min a'malis shalah imma sunanun qauliyah aw sunanun fi'liyah. Ya, jadi yang tersisa dari perbuatan-perbuatan sholat dan ucapan-ucapan sholat itu adalah sunnah. Ada yang sunnah berupa ucapan dan ada yang sunnah berupa perbuatan. Was sunanul qauliyah
Sunnah yang berupa ucapan kal istiftah, seperti doa istiftah, wal isti'adzah, wal basmalah, wat ta'min. Taib. Ini sunnah-sunnah salat mau kita sebutkan juga. Kita sebutkan secara ringkas ya. Sunnah salat kita bagi dua. Ada sunnah yang berupa ucapan dan ada sunnah yang berupa perbuatan. Kita bahas sunnah yang berupa ucapan terlebih dahulu. Yang pertama adalah doa istiftah. Doa istiftah. Kemudian yang kedua, membaca ta'awudz sebelum basmalah, sebelum membaca surah Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu ya. Sunnah yang ketiga, ucapan basmalah. Ini karena di mazhab Hambali basmalah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah termasuk yakni diawali dari alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau di mazhab Syafi'i misalkan Al-Fatihah dimulai dari bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya ini mengacu kepada khilaf di sana. Kalau berpendapat bahwa Al-Fatihah dimulai dari ayat pertamanya yaitu alhamdulillahirabbil alamin, makanya yang dijahar itu alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Maka basmalah itu adalah ucapan yang berupa sunnah diucapkan secara sir. Seperti di imam-imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, mereka mengamalkan pendapat ini. Taib. Dan juga di Indonesia banyak juga yang mengamalkan pendapat ini. Ala kulli hal ini adalah khilaf yang mu'tabar, khilaf yang memang perkara khilaf istihadiyah. Taib. Kemudian yang ke berapa? Selanjutnya at-ta'min. At-ta'min. At-ta'min di sini kalau diterjemahkan bukan jaminan di transaksi muamalah, bukan, itu istilah ya. Ta'min di sini maksudnya mengucapkan amin. Baik, mengucapkan amin. Sunnah berikutnya, sunnah ucapan berikutnya membaca surat setelah Al-Fatihah. Sunnah berikutnya membaca secara jahar di sholat jahriyah. Membaca Al-Fatihah dan surat pendek secara jahar di sholat-sholat yang jahriyah, sholat-sholat yang dijahar seperti maghrib, isya dan subuh. Jadi di jahar itu sunnah sholat. Kalau misalkan imam sholat maghrib sebentar lagi misalkan memilih untuk tidak menjahar, antum nggak perlu dam-dam di belakang. Ya, demo ya makmumnya di belakang ini kok tiba-tiba langsung ruku ya ini ya. Ini jangan-jangan nggak sah salatnya. Kalau misalkan itu terjadi ya, ya, imamnya iseng ya, menguji kefakihan para makmum. Baru saja diterangkan sore ya, langsung diuji di maghrib. Anda berlepas diri kalau misalkan terjadi keributan di masjid. Nah, jadi menjahar ketika sholat jahar. Kemudian sunnah ucapan berikutnya berdoa setelah tahmid, yakni Rabbana walakal hamd. yakni doa mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu telah dibahas di sini sebelumnya ya, doa tersebut. Yani setelah sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian ada ucapan doa mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu sunnah. Kemudian sunnah ucapan berikutnya tambahan bacaan ketika menyebutkan Subhana rabbiyal azim dan Subhana rabbiyal a'la. Ya, ketika menyebutkan lebih dari satu kali, maka bacaan yang kedua atau lebih tersebut itu adalah sunnah. Demikian pula Rabbi firli. Rabbi firli sekali sudah cukup sebenarnya. Rabbi firli. Nah, Rabbi firli sekali sudah cukup. Tapi kalau lebih dibaca lebih dari itu maka sunnah. Ya.
Taib. Jadi ketika duduk di antara dua sujud, yang merupakan wajib salat adalah mengucapkan Rabbil firli sekali. Tambahannya itu sunnah. Kemudian ucapan berikutnya mengucapkan salawat kepada alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan barokah, yang mendoakan keberkahan, maksudnya mendoakan keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir. Jadi yang wajib itu hanya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah. Demikian pula mendoakan keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah. Mendoakan keberkahan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sunnah. Baik. Demikian pula salawat dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sunnah juga. Kemudian setelah itu sunnah berikutnya adalah ucapan doa setelah tasyahud, setelah bacaan tasyahud dan setelah mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya. Kalau memutuskan untuk mengucapkan salawat kepada keluarganya, itu kan sunnah tadi kita sebutkan ya. Ucapan doa di akhir, yakni sebelum salam. Yani meminta perlindungan dari azab jahannam, azab kubur, fitnah al-mahya wal mamat, dan fitnah dajjal. Nah, ini ucapan doa ini sunnah. Taib. Ini sunnah-sunnah yang berupa ucapan. Ada berapa? Ada berapa? Berapa? Antum 11. Masya Allah. Ada sunnah tambahan ya. Sunnah atau bid'ah ya. Kita hitung ya, karena di sini di ana sampai ya. Jadi bukan dengan angka tapi dengan huruf alif, ba, jim, ABC ya. Dal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya Fauzan. Baik. Ya, ada yang digabung ya, ada yang digabung jadi 10. Taib. Kemudian sunnah yang berupa perbuatan. Raf'ul yadain ma'at takbir, mengangkat kedua tangan ketika takbir, baik takbiratul ihram ataupun takbir intiqal. Mengangkat kedua tangan itu sunnah. Kemudian yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri di sholat. Kemudian yang berikutnya, memandang kepada posisi sujud ketika sholat. Ini sunnah. Yani boleh untuk memandang ke depan atau memandang ke imam. Yang tidak boleh adalah jelalatan ketika sholat. Ada orang lewat dilihatin gitu ya, ditoleh-toleh. Tidak boleh. Ya. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Yakni yang keempat itu adalah merenggangkan kaki ketika berdiri ketika sholat. Kemudian berikutnya, ini kita harus agak dipercepat mungkin ya. Al-qabd ala rukbatain, yakni memegang lutut, kemudian merenggangkan jari-jari ketika memegang lutut tersebut ketika sedang ruku. Kemudian berikutnya meluruskan punggung dengan kepala ketika ruku.
Kemudian sunnah berupa perbuatan berikutnya, meletakkan lutut dulu ketika turun menuju sujud dari i'tidal. Meletakkan lutut dulu sebelum kedua tangan. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Yang disebutkan di sini adalah yang ada di mazhab Hambali, ya. Jadi lutut dulu, baru kedua tangan, baru kemudian dahi dan hidung. Ya, ketika mau sujud. Tapi di sini diperselisihkan. Ada yang berpendapat ulama, yakni meletakkan kedua tangan terlebih dahulu, baru kemudian kedua lutut. Kemudian sunnah berikutnya, yakni anggota tubuh yang harus bertemu dengan tanah atau lantai ketika sujud itu, yakni bertemu dengan lantai. Yakni dahi dan hidung, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut dan kedua kaki, ya, ujung kaki. Ya, intinya banyak sekali. Ini kalau disebutkan semuanya, Ana menyebutkan beberapa setelahnya yang kira-kira penting, ya. Yakni disebutkan di sebagian kitab bahkan sampai 50-an lebih. Baik. Di antara sunnah salat, misalkan, ya, posisi tawarruk dan iftirash, ya. Iftirash ketika duduk di antara dua sujud dan di tasyahud awal, tawarruk ketika di tasyahud yang kedua. Ini istilahnya Hanabilah, ya. Tasyahud yang kedua tawarruk, tasyahud yang pertama iftirash. Kalau dalam sholat cuma ada satu tasyahud gimana? Iftirash. Nah, itu kalau di Hanabilah demikian, ya. Itu kaidahnya, kan. Taib. Kita cukupkan karena ini bakal banyak sekali. Kalau kita sebutkan semua sunnah, ya, kita sembari membaca apa yang ada di sini, insyaallah di sini akan disebutkan beberapa sunnah. Taib. Jadi sunnah qauliyah diantaranya adalah doa istiftah, kemudian isti'adzah, membaca doa ta'awudz, wal basmalah, mengucapkan basmalah, itu yang tadi kita sebutkan, ini ada khilaf. Wat ta'min, mengucapkan amin, dan selainnya. Wa sunanul fi'liyah, sunnah fi'liyah, misalnya karaf'il yadain inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, demikian pula ketika takbir intiqal. Taib. Wa wad'ul yad al-yumna 'alal yusra fil qiyam, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri. Kemudian posisi duduk tawarruk, iftirash, itu termasuk sunnah. Wa addah al-Buhuti fil iqna' sittina sunnatan takriban. Al-Buhuti mendaftar sekitar 60, ya, bahkan 60 bukan 50, ya. 60 sunnah. Sab'a asyrata minha sunanun qauliyah. 17-nya berupa sunnah qauliyah, sunnah yang berupa ucapan, dan sisanya adalah berupa sunnah fi'li, sunan fi'liyah, sunnah yang berupa perbuatan. Wa min arkaniha at-tuma'ninah fi jami' arkaniha. Di antara rukun salat adalah tuma'ninah. At-tuma'ninah hiya sukun. Tuma'ninah itu adalah diam. Wal muradu ay yastaqirra fi kulli ruknin min arkanis salah hatta ya'uda kullu azmin ila makanihi bi miqdaril ladzil wajib bi miqdariz dzikril wajib li hadzal rukun. Definisi tumakninah itu maksudnya adalah ketika seseorang anggota tubuhnya itu diam sejenak di setiap rukun salat yang dia kerjakan sampai tulang-tulangnya itu kembali ke tempatnya, yakni diam sejenak, stabil begitu, ya. Sejenaknya berapa lama? Selama atau dengan kadar zikir yang wajib yang diucapkan di rukun tersebut. Zikir yang wajib diucapkan ketika ruku apa? Subhana rabbiyal azim. Waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan subhana rabbiyal azim itulah waktu yang harus seseorang itu diam sejenak ketika ruku. Wakil, akan tapi ada pendapat yang lain, bimiqdari qalilin walau lahdzatan. Yang dimaksud tumakninah itu adalah
ketika diam sejenak walaupun itu sekejap atau singkat sekali begitu ya. Akan tapi tentunya lebih baik kita mengambil posisi yang lebih selamat daripada yakni salat kita menjadi tidak sah, karena tumakninah termasuk rukun. Kalau ditinggalkan secara tidak sengaja, mohon maaf, salatnya kayak ayam matuk makanan begitu ya, maka salatnya tidak sah. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila shalah fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblata fakabbir thumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau berdiri untuk salat maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah kiblat dan bertakbirlah, yakni takbiratul ihram. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, tsummarka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai engkau rukuk dengan tumakninah. Tsummarfa' hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian bangkitlah sampai engkau itu berdiri dengan tumakninah. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau sujud dengan tumakninah. Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian engkau bangkit sampai engkau duduk dengan tumakninah. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian engkau sujud sampai engkau sujud dengan tumakninah. Tsummaf'al dzalika fi shalatika kulliha. Kemudian lakukanlah hal tersebut di salatmu semuanya. yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya seorang sahabat untuk mengerjakan salat secara tumakninah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli. Ya, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Hadis muttafaqun alaih. Dan Nabi Muhammad SAW itu ketika solat, beliau mengerjakan solat dengan tumakninah. Fa idza faragha min salatihi istaghfara thalathan. Dan ketika seseorang itu selesai dari solatnya, maka dia mengucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi ini matan ini lengkap. Bahkan sampai doa setelah solat dibahas juga. Ya, mungkin Syekh Ali protes ya, matan ini tidak membahas masalah telunjuk ya, itu mungkin kurangnya ya kemarin. Baik. Waqala, setelah mengucapkan istighfar 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, ya Allah, engkau adalah as-salam. As-salam adalah nama Allah, salah satu nama Allah. Wa minkas salam, keselamatan dari engkau ya Allah. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha suci engkau ya wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Dzal jalali wal ikram. Ay yaqul astaghfirullah 3 marrat, yakni ketika seseorang sudah dari salat, sudah selesai salat, dia mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah li hadits Tsauban qala, berdasarkan hadis Tsauban bahwa beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai dari salat beliau kemudian mengucapkan istighfar 3 kali. Wa qala, kemudian beliau bersabda, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Ya, ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abdullah bin Zubair. Wa yazidu alaihi ma ja'a fi hadits Al-Mughirah bin Syu'bah. Dan ada tambahan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan setiap selesai salat wajib, salat fardu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ini ada tambahan. Ya. Baik, sekarang kita bahas maknanya secara ringkas. Hadis barusan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maknanya jelas ya, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, ya hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, ya kerajaan ini hanya milik Allah, seluruh pujian hanya milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, seluruh nikmat yakni seluruh karunia itu dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa lahul fadlu, ya seluruh kemuliaan itu milik Allah Subhanahu, seluruh nikmat milik Allah. Ini nikmat yang kita dapatkan pasti dari Allah, berarti seluruh kemuliaan dan karunia itu milik Allah, dan seluruh pujian yang baik itu milik Allah. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan kami orang-orang muslim mukhlisina lahuddin, memurnikan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisina lahuddin itu maknanya mukhlisina ad-din lahu. Yani ad-din maknanya amalan. Mukhlisina al-amal lahu. Yani mengikhlaskan, maksudnya memurnikan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu benci atau tidak suka. Kemudian tambahan riwayat tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ini maknanya jelas, lahul mulku wa lahul hamdu, ya kerajaan langit dan bumi semuanya milik Allah, seluruh pujian semuanya milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima ataita, ya Allah tidak ada yang bisa menghalangi sesuatu yang Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, ya Allah tidak ada sesuatu yang bisa memberi sesuatu yang Engkau tahan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan kemuliaan itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang yang memiliki kemuliaan tersebut kalau itu tidak dikehendaki oleh. Itu makna dari la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, yani la yanfa'ul jaddu dzal jaddi minka, gitu ya. Struktur bahasa Arab akan mudah kalau dikembalikan ke struktur aslinya, ya. Taib, ini hanya bagi yang paham bahasa Arab. Taib. Lanjut. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33. Kemudian mengucapkan zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, untuk melengkapi menjadi 100. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 fatilka 99 wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Diriwayatkan oleh Muslim. Jadi barang siapa yang mengucapkan tasbih subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali, kemudian dilengkapi sehingga menjadi 100 dengan ucapan tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mengucapkannya setelah salat, maka setiap selesai salat, ya wajib, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya tersebut sebanyak buih di lautan. Diriwayatkan oleh Muslim. Wa yaqulu aidan ma jaa fi hadits Mu'adz anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya, di hadis yang lain bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau meninggalkan di setiap selesai salat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Allah tolonglah aku untuk mengingatmu, wa syukrik, untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk beribadah kepadamu dengan baik. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa qala an-Nawawi fil Adhkar isnaduhu sahih. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan An-Nawawi menyebutkan di kitab beliau Al-Adhkar, ini adalah sanadnya sahih, ya, sanad dari hadis ini sahih. Wa yaqulu aidan,
ma rawahu Amr bin Maimun. Ada zikir yang lain, yaitu yang diriwayatkan oleh Amr bin Maimun. Qala kana Sa'ad bin Abi Waqqas yu'allimu banihi haula'il kalimat. Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan anak-anak beliau kalimat-kalimat ini. Kama yu'allimul mu'allimul ghilman al-kitabah. Sebagaimana seorang pengajar mengajarkan anak kecil untuk menulis. Wa yaqul, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu minhunna dubur as-salah. Yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat-kalimat ini setelah salat. Allahumma inni a'udzubika minal jubn wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-jubn, sifat pengecut, dan aku berlindung kepadamu dari dikembalikan atau menuju kepada umur yang lemah, yakni ketika sudah tua kemudian menjadi lemah. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa yaqulu aidan marwahu Uqbah bin Amir. Kalau kita mau berdoa lagi, berzikir, ada tambahan lagi yang bisa kita baca. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir. Qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidzat fi duburi kulli shalah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepadaku untuk membaca mu'awwidzat setiap selesai sholat. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Al-mu'awwidzat maksudnya apa? Al-Falaq dan An-Nas. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai dengan lafaz ini, wa akhrajahu Tirmidzi bilafzi an aqra bil mu'awwidzatain. Wa qala Tirmidzi hadis hasan gharib. Naam. Yani yang dimaksud adalah mengucapkan atau membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Warrawatib al-muakkadah at-tabi'ah lil maktubat ashrun. Kemudian salat sunnah rawatib yang ditekankan, salat sunnah muakkadah, salat sunnah rawatib yang mengikuti salat wajib itu adalah 10 rakaat. Para ulama ada yang menyebutkan 10, ada yang menyebutkan 12. Syekh Sa'di menyebutkan 10. Hiyal mazkurah fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal. 10 rakaat ini adalah apa yang disebutkan di riwayat atau di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menghafalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Rakaatain qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaatain ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, wa rakaatain ba'dal maghrib fi baitihi, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, wa rakaatain ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya, wa rakaatain qablal fajr, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Muttafaqun alaih. Jadi ada 10 di hadis Ibnu Umar ini. Akan tapi kita lihat ada hadis yang lain. Wa jaa fi hadits Ummi Habibah radhiyallahu anha at-targhibu fi salati 12 rak'atan fil yaumi wal lailah. Disebutkan di hadis Ummu Habibah yaitu motivasi untuk mengerjakan salat 12 rakaat di setiap siang dan malam, di setiap harinya. Walafdhuhu, dan hadisnya Ummu Habibah, man shalla 12 rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang salat 12 rakaat di siang dan malam, yakni di setiap harinya, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Wa zada Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menambahkan arba'an qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, wa rakaatain ba'daha, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, wa rakaatain ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rakaatain ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa rakaatain qabla salatil fajr, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa qala Tirmidzi hasan sahih. Jadi di sini kita lihat ini berarti ada 12 ya. Bedanya di mana? Bedanya sebelum zuhur di hadis Ummu Habibah disebutkan ada 4 rakaat.
Tapi di hadis Ibnu Umar cuma disebutkan 2 rakaat. Ala kulli hal, kalau kita mau bersemangat meraih kebaikan, maka kita bisa amalkan hadis Ummu Habibah. Mengingat ada yakni pahala yang atau balasan yang khusus yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat setiap harinya, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya. Ya, ada Tirmidzi juga yang meriwayatkan. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita. Ya, alhamdulillah kita telah menjelaskan rincian apa saja yang merupakan rukun, wajib dan sunnah salat. Silakan jika ada pertanyaan.